kesehatan mental gitu ya yang sering kita dengar gitu ya, kalau kita pakai standar WHO gitu ya, yang artinya in general itu kondisi seseorang di mana orang itu tahu gitu ya kondisi diri dia yang mana itu dalam kondisi well-being gitu ya, sejahtera. Yang artinya tahu mengenai kapasitas dirinya, tahu kapan bagaimana orang itu produktif dan tidak mudah mengalami situasi yang menekan gitu ya. Jadi kondisi diri ya Bu. Kondisi diri, emosi gitu-gitu. iya, kesejahteraan tadi di level kesejahteraan atau well-being. Berarti kalau kayak di level kesejahteraan tuh menurut Ibu tuh kayak siapa aja sih Bu yang bisa terkena mental health? Terkena Kayak mental. Iya, golongan-golongan penderitaan. Artinya problem kesehatan mental gitu ya. Betul. Oke, sebenarnya kesehatan mental itu bisa dirasakan oleh semua orang di lapisan atau di level apapun gitu ya. Mau kalau kita bilang dari segi ekonomi gitu ya, itu di berbagai level tentu saja gitu kan ya. Dan kesehatan mental tentu saja sangat penting ya diperhatikan. Kalau kita bilang kesejahteraan mental itu juga kita harus perhatikan dari sejak mulai anak-anak ketika manusia itu hadir di muka bumi ini gitu ya, sampai dengan di titik usia mahasiswa ya, di masa usia mahasiswa artinya bagi mereka yang mungkin tidak kuliah gitu ya, sebenarnya kita bicara di level usia 17 sampai sekitar 23 tahun ya, yang itu adalah secara umum adalah mahasiswa. Memang ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan ya, bisa dikatakan di usia yang mana adalah transisi remaja menuju dewasa itu adalah juga perkembangan kepribadian juga sedang berproses gitu ya. Sehingga yang mana di masa usia-usia tersebut khususnya mahasiswa yang menghadapi peran-peran yang mulai semakin kompleks gitu ya, tuntutan, tanggung jawab juga semakin kompleks. Ya tentu saja itu dapat mempengaruhi. Tetapi sejauh mana orang itu memiliki kapasitas untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga dan terutama yang dianggap sebagai tekanan gitu ya, yang mungkin kita anggap stres di mana-mana gitu. Ya, tentu saja menjadi sangat penting karena tentu saja kalian mahasiswa punya harapan kan untuk bisa lulus, untuk bisa mencapai kehidupan yang sukses ya gitu untuk kedepannya. Ya, jadi ketika di usia mahasiswa ini atau sebagai mahasiswa memiliki masalah yang tidak terselesaikan dan akhirnya mengalami masalah kesehatan mental gitu, tentu saja kan akan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan yang selanjutnya. Bisa dibayangkan ketika harapan kalian menjadi seorang yang sukses gitu ya, nanti dengan karir yang cemerlang. Nah, ketika problem kesehatan mental itu tidak diatasi gitu ya, ketika kalian kenali di saat mahasiswa ini, ya tentu saja akan menghambat kalian mencapai kesuksesan itu. Karena bisa dibayangkan kan, mungkin menghadapi tugas-tugas studi itu jadi semuanya makin lama. Ya, kalau rata-rata orang kuliah itu 8 semester, kalau ada problem kesehatan mental yang tidak diatasi, tentu saja ya sebenarnya faktor ya, ada yang faktor internal dan faktor eksternal. Nah, tadi kalau kita katakan ini adalah mahasiswa yang di usia transisi ini, ya faktor internalnya barangkali memang kemampuan dalam menghadapi stres atau kita sebut biasanya sebagai coping stres ini mungkin tidak sebaik pada umumnya gitu ya, yang seharusnya dalam menghadapi berbagai tekanan atau situasi tadi gitu yang secara internal. Jadi kondisi kemampuan untuk menghadapi situasi yang menekan itu memang mungkin ada tidak seperti pada umumnya faktor internal. Kemudian juga dari kesehatan barangkali gitu ya, yang mana barangkali di usia-usia mahasiswa yang kurang menjaga kesehatannya itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia memiliki kesehatan mental. Kalau eksternal bisa jadi misalnya nih dari keluarga yang kurang beruntung misalnya, kurang memperhatikan, atau dari keluarga-keluarga yang memang misalnya pelaku kekerasan kayak gitu ya, itu jadi faktor eksternal lainnya gitu ya. Eksternal lainnya juga banyak gitu ya, termasuk ekonomi ya.
itu juga pasti mempengaruhi. Nah, kalau sebagai mahasiswa gitu kan, kalian kan juga punya cukup istilahnya kesempatan ya untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik. Gitu ya. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Ketika misalnya lingkungan terdekat kita, barangkali termasuk keluarga yang nggak aware atau mungkin memang tidak tercukupi gitu ya pengetahuannya terkait kesehatan mental, kita bisa mencari bantuan juga kan ke lingkungan lainnya yang sekitar, misalnya ketika ini kita dalam kampus gitu ya, menemukan teman-teman yang bisa mensupport kita, atau mungkin tidak hanya di pertemanan gitu ya, dosen gitu ya, lainnya yang kiranya punya perhatian atau tahu bagaimana kemudian mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kesehatan mental, itu bisa dimanfaatkan. Karena kalau kita bicara kesehatan mental, apalagi yang di level yang katakanlah sampai harus mengalami pengobatan dengan jangka panjang seperti itu dia harus tahu betul bagaimana harus mencari pertolongan untuk dirinya gitu ya. Jadi misalnya apakah itu keterlibatan misalnya psikolog dengan psikiater gitu ya, dan ketika itu dilakukan dengan berkelanjutan, sebenarnya masalah kesehatan mental yang dimiliki itu bisa terkontrol dengan baik. Artinya membuat orang itu bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia, atau kalau ini katakanlah sebagai mahasiswa bisa berfungsi optimal gitu. Meskipun misalnya masih dengan proses gitu ya, berkonsultasi itu nggak masalah ya. Bagaimana seorang pribadi gitu ya, manusia itu perlu tahu bagaimana melakukan self help terhadap dirinya gitu ya. Saya harus bicara sama siapa, apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa dalam kondisi yang kurang baik. Nah, itu adalah salah satu cara tercepat gitu ya kita menolong diri kita untuk keluar dari problem kesehatan mental. Kan kalau orang sudah terdiagnosa ya, terdiagnosis anxiety, berarti sudah melalui gitu ya serangkaian pemeriksaan atau assessment. Posisi sebagai mahasiswa yang mana ke dalam proses katakanlah pendidikan gitu ya, kita akan menuntaskan target-target kita output dari pendidikan. Belum lagi menghadapi dari sisi pendidiknya gitu ya, dosennya, karakternya, juga aja tugasnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita bisa melihat bahwa suatu penugasan gitu ya, atau target gitu ya, kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Itu satu, kan jelas. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwa kapasitas seseorang itu kan tidak sama. Iya, betul. Gitu ya, kita juga harus menyadari. Kita mulai mengenali diri kita ini seperti apa dan kapasitas kita bagaimana dalam konteks tadi ya mahasiswa ya mendapatkan dalam proses pendidikan. Nah, dengan beragam tugas-tugas yang diberikan gitu ya, ketika kita mengalami kesulitan katakanlah begitu ya. Iya. Nah, yang kita lakukan apa yang perlu kita lakukan di situ kan. Nah, itu yang menjadi langkah yang membuat kita mencari solusi sebenarnya. Nah, ketika misalnya dalam situasi yang sangat berat gitu menurut kita gitu ya, nah kita perlu juga kan, kita kan pasti punya tim-tim atau grup-grup dalam belajar gitu ya, atau kelompok belajar. Nah, jangan takut untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitan teman-teman atau membantu kita untuk menyelesaikan itu. Itu salah satu strategi juga kita supaya tidak terjebak dalam pikiran-pikiran kita overthinking terhadap kesulitan kita gitu kan. Nah, salah satu dari penyebab kita menjadi larut dalam problem kesehatan mental karena ketika kita punya spontan pemikiran gitu ya, atau ketika ya namanya juga manusia karena muncul gitu aja kita pikiran, aku kok gini bodoh banget, ini contoh ya, gini aja aku nggak bisa. Nah, ketika itu spontan muncul, nah yang kita lakukan adalah kita cepat counter gitu ya dengan oh iya memang ini sulit, sehingga aku harus apa?